Jadi gara-gara waktu itu nggak sengaja saya tuh Pak ngebakar ladang nenek tuh Pak. Itu nggak sengaja tuh. Nah dipanggil itu Ebel tuh. Kalau itu benar-benar diambil saya benar-benar gila sih itu Pak. Yang menang, yang ngolang gitu. Oke, pelajaran apa yang lu dapat dari kerasnya kehidupan yang pernah lu lewati? Ya pastinya sih dengan kehidupan yang zaman dulu tuh yang pasti kita ambil kesimpulan adalah tolol Pak. Itu pertama, tolol. Itu mendarat pertama langsung digebukin? Habis Pak saya main, ya habis nih gigi palsu semua nih Pak nih. Oke. Saya nggak ketangkap sekarang. Hari ini saya akan ditangkap nih. Hari ini saya ketangkap nih. Konten baru di channel gue, Sisi Gelap, bareng sama Ahmad Najmi Hidayat. Bukan nama itu Pak, nama itu Pak. Sebenarnya bukan nama asli saya itu sebenarnya Pak. Oh. Saya bikin KTP banyak Pak. Saya bisa dapat sama Ahmad Najmi Hidayat ini karena nikah sama istri saya Pak. Oh, tadinya nama lahir lu apa? Gak tahu saya sekarang Pak. Sumpah Pak. Kok bisa orang nggak tahu nama lahir? Saya dari kecil itu cuma dipanggil Najmi Pak. Najmi. Iya. Terus akhirnya bikin KTP jadiin Ahmad Najmi Hidayat, itu gimana ceritanya? Pak ini ketangkap beneran saya nih Pak, nanti saya Ya enggak, kan kita ngobrol aja. Tapi cerita dulu nih Pak ya, Yes. kalau sekarang saya bikin KTP bener-bener sudah bikin KTP Pak. Sekarang udah punya KTP Iya. kan, semua persyaratan kependudukan udah lengkap. Sudah Pak. Nah, kita flashback zaman dulu. Iya. Dulu Kenapa lu bisa nggak tahu nama lu? Gua aja tahu Denny Wahyudi nama gua. saya kan itu tinggal sama nenek dulu Pak. Oke. Tinggal sama nenek. Nenek lu sampai lu gede nggak manggil Umur manggil? 14. Gitu. Nazmi Pak, Nazmi. Saya nggak Nazmi. tahu dapat Nazmi ini dari mana juga. Jadi Ya apa lu mau ngomong apa? nama Nazmi ini pas nenek umur 14 tahun kan. Nenek lu 14 tahun. Maksudnya nenek saya meninggal 14 tahun. Nenek saya meninggal umur 14 tahun. Tadi dulu, nenek lu meninggal umur 14 sebelum jadi nenek-nenek masih ABG. Udah jadi nenek-nenek Pak. Maksud lu nenek lu meninggal umur 14 tahun. Iya. Nenek lu yang umur 14 tahun apa Enggak, lu nya? nenek saya waktu saya meninggal umur 14 tahun namain Nazmi itu sampai umur 14 tahun sampai Lu nya yang 14 tahun. iya pas nenek meninggal. Nah saya tetap pakai Nazmi. Saya tuh nggak tahu nama panjang dulu Pak. Oh. Tapi dipanggil Nazmi gitu loh di sana tuh. Oke, berarti nenek meninggal sampai lu usia 14 tahun lu dipanggilnya Najmi. Nazmi, ya saya pakai Nazmi. Saya nggak tahu Nazmi ini apa sebenarnya. Oke. Saya masih mempertanyakan Nazmi ini apa. Sampai sekarang. Oke. Makanya saya juga bingung Pak. Oke. Akhirnya lu bikin KTP. Iya. Saya nggak tahu mama tuh. Dari mama papa nggak tahu nama. Nggak tahu, Pak. Saya kalau lupa dia gitu. Saya Oke. nggak mau cerita itu. Oke, iya maksud gua akhirnya Nenek lu aja tahu pokoknya. nama itu dari nenek. Iya. Nama lu Najmi. Iya. Akhirnya lu bikin KTP lah. Belum Pak. Saya di Jakarta tuh bikin KTP banyak banget Pak. Buat apa sih? Buat ngutang Pak. Pak dulu ada Pak namanya pinjol anak Medan Pak. Orang Medan yang pakai kertas Pak. Anak-anak tuh itu teman-teman tuh pada nyuruh biar lu bikin KTP KTP pramuka Pak. Di pramuka sono bikin KTP banyak. Ntar kita pakai KTP ini. Kerjasama sama tukang yang karcis yang Medan itu. Berapa dia dapat, kita berapa dapat. Jadi dicari developer siapa namanya tuh? Developer. Nah itu dicari-cari gitu. Saya nggak ketangkap sekarang. Hari ini saya akan ditangkap nih. Hari ini saya ketangkap nih. Ini pas dong sisi hitam. Udah sisi hitam dulu Pak. Oh, sisi hitamnya Ebel pernah bikin banyak KTP buat ngutang. Iya ngutang dulu Pak dulu. Oh dulu, jadi sengaja biar nggak kelacak karena KTP-nya palsu. Nah itu KTP-nya Pak Suba dulu Pak. Tapi dapat sama Ahmad itu dari istri. Oh dari istri. Dari istri. Ini kan sudah pakai kartu keluarganya istri nih. Saya kan udah kartu keluarganya istri tuh. Nama siapa nih yang kata gua Najmi nih. Pokoknya Najmi jangan hilang nih. Oh Najminya ada nih ya. Iya. Udah katanya pakai Ahmad aja. Istri saya kebetulan suka topik Hidayat. Hidayat belakangnya. Jadi Ahmad Najmi Hidayat nama saya. Oh. Itu ceritanya Pak. Iya, Makanya sekarang saya bisa gini. main panco. Oke. Itu, Pak. Akhirnya itu dapat nama itu. Nama itu. Lu sendiri nama lahir lu nggak tahu? Nggak tahu. Saya lahir saya juga nggak tahu. Sekarang Pak saya Pak. Kurang hitam apa saya masih Pak. Iya. Kenapa jadi Ebel Cobra? Jauh banget, nggak ada Miminya, nggak ada Ahmad. Ebel itu sebenarnya ceritanya tuh kalau di kampung itu kata orang ada di Bandung itu gila katanya Pak, bodoh Pak. Oh sebutan di kampung di Sunda. Ada di Sunda bodoh, gila kata nggak kalau nggak salah.
Tapi kalau di kampung saya tuh orang bodoh. Kalau di Sunda gila katanya. Kalau di kampung saya tuh bodoh. Jadi gara-gara waktu itu nggak sengaja saya tuh Pak ngebakar ladang nenek tuh Pak. Tuh nggak sengaja tuh. Nah dipanggil itu Ebel tuh. Oh semenjak hari itu? Iya, waktu kecil umur 7 tahun. Ladang sawah? Ladang sawah. Warga-warga sana yang manggil Ebel. Tapi nenek tetap Nazmi. Ebel aja nek kata saya. Dah Nazmi aja nama kamu. Tapi warga-warga tetap manggil Ebel tuh. Goblok katanya bodoh. Kok bisa padi dibakar katanya. Gitu. Gue lagi. Mana orang padi ada buku bawa itu segala macam. Enggak lu bakar gimana? Sawah kan gede. Jadi nggak sengaja Pak main obor-oboran waktu kecil tuh. Jadi ngeliatin padi kan lagi mau mulai panen udah mau menguning, panen. Menguning sudah panen itu Pak. Udah panen besok panen tuh wajib tuh. Kepih. Kebakar. Wah kebakar nih gitu. Saya cabut langsung tuh. Cabut sama teman-teman tuh bakar. Udah gini. Padahal bukan saya doang tuh, banyak anak-anak juga yang mainin Pak itu bakar obor. Ada satu ladang kebakar itu semua? Sebakar berapa hektar itu Pak? Saya yang bakar. Saya yang bakar Pak. Itu. Nenek lu rugi dong? Bukan punya nenek saya doang, punya orang-orang banyak situ. Semuanya rugi. Memang semuanya rugi. Dari situ nama saya Ebel. Itu usia lo? Masih 8 tahun apa berapa dulu? 8 tahun udah sebandel itu lo? Bandel itu Pak. Bandel itu, karena mungkin ya itulah. Iya. Kenapa Ebel dibilang bodoh kata orang-orang kampung? Ya tingkah lakunya kali Pak. Tingkah lakunya? Iya. Saya kan sebenarnya pintar? Gila. Ebel sekolah sampai kelas? 3 SD Pak. 3 SD berhenti? Iya Pak, dikata-katain mulu sama orang-orang di sana anak. Jadi jangan berteman sama ini katanya. Itu emak, itu anak apa segala. Gitu-gitu Pak. Akhirnya lu tumbuh jadi orang. Pokoknya berkata-katain begitulah gua. Tumbuh jadi anak yang nakal menurut batasan anak ini Pak, itu. saya ceritain Pak, saya tuh bisa ngomong, misalnya kita ngobrol begini tuh ketika saya ngerantau Pak, saya bisa sosialisasi ngobrol gini nih. Pas saya merantau di kota orang Pak. Usia? 14 tahun saya ngerantau. Pas nenek meninggal masih bawa uang tahlilan tuh. Itu masih bawa uang tahlilan tuh Pak. Udah receh-recehan saya bawain tuh. Nenek saya meninggal, saya nggak peduli, saya naik. Pokoknya saya kabur lah pokoknya. Pergi. Dari kota? Dari Banjarmasin, dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dari Banjarmasin naik kapal ke Surabaya. Umur 14 tahun tuh. Karena lu udah hidup sendiri tuh umur 14 tahun Pak. Karena menurut saya sudah nggak ada lagi orang yang saya temenin gitu. Jadi nenek satu-satunya yang menemani hidup lu tiba-tiba berpulang, dan lu benar-benar hidup sebatang kara? Iya waktu itu. Waktu itu sendiri. Di situ di titik itu. Karena saya udah kesel sama orang-orang sana dari kecil saya terlalu ini. Saya pernah di momen di mana Pak, saking dijauhin waktu SD tuh, waktu kecil tuh dari kelas 1 kalau salah, pernah nggak ditemenin gitu. Makanan saya baru beli mie gitu kan, terus ditaruh tai ayam di situ di mie. Saya makan Pak, dan enak bener Pak. Di situ Pak. Tapi pas anak-anak bilang itu tai ayam, tapi tetap saya makan gitu karena duit capek banget nyari itu. Capek gitu. Oh tadinya anak-anak malah mau ngerjain, bikin makanan lu nggak dimakan nih. Saya makan tetap Pak. Gitu ya. Peduli kata gue. Gitu Pak di momen. Anak mungkin ngerasa ini orang kok nggak bisa dikerjain. Ini nggak bisa dikerjain nih. Gitu. Lu dianggap waktu itu dianggap udah bodoh. Aneh, orang bodoh, Aneh bodoh segala macam. Sampai guru bilang, jangan ditemenin itu, jangan ditemenin, aneh orang aneh. Digituin Pak, saya jauhin Pak. Bahkan saya pengen berteman sama kayak Bapak nih, pengen berteman sama Bapak nih. Ibaratnya disuruh mereka, lu berani nggak katanya ke masjid, terus ada petasan gini Pak, mercon nih Pak, ledemin depan imam Pak. Gue ledemin depan imam, meledak gue ditendang juga mau imam tuh Pak. Di momen itu Pak. Tapi apa buat berteman itu Pak, momen gitu. Oh hanya untuk biar berteman, bisa diterima. Diterima gitu Pak, diterima. Gue kepikir-pikir sekarang, anjir kata gue, kenapa gue ngasih mercon ke imam, kenapa gue ngeledakin sekalian gitu loh. Ledak juga gue kadang gitu Pak, momen dulu. Lu Ebel kecil merasa sakit hati? Iya sakit hati Pak. Diperlakukan seperti itu sama teman-teman? Ada sisi sakit hatinya, ada di sisi mungkin kayak gini cara berteman sama orang lain gitu. Tapi pas saya dapatin di perantauan nggak begitu Pak. Di perantauan nggak begitu. Akhirnya lu merantau lah ke kota Surabaya, kota pertama. Pertama 3 bulan tuh Surabaya. Jadi naik kapal pengangkut barang Pak. Ini truk pisang kalau nggak salah Pak. Truk pisang. Truk yang ngebawa muatan pisang. Pisang itu Pak. Muatan pisang. Biar lu bisa gratis. Gratis Pak, emang sama orang Kalimantan kan gratis masuk situ saya. Kalau sudah jalan kapalnya baru tuh saya bisa keluar gitu loh.
Alhamdulillah saya waktu itu keluar jadi tunas saya. Sampai segitunya saya baru Surabaya, habis itu Surabaya ngumpulin duit. Di Surabaya ngapain lu mau mulai Ini hidup? Bang parkir ini Pak di Tanjung Perak tuh. Tanjung Perak. Cengkurawak. Cangsugalawak. Tepi laut. Tanjung Perak, tepi laut gitu. Situlah Pak. Nah, lu apa? Lu ngapain di sana? Parkir Pak, parkir. Jadi tukang parkir? Ya, parkirin Truk, mau masuk. mobil, Iya, truk? Ya, truk mau masuk tuh. Misalkan ada truk-truk orang Banjarmasin tuh mau ini kan bahasanya sama tuh. Saya parkirin kadang sampai 3 bulan sampai dapat uang 700.000. Oh, lu nabung sih? Jadi kan saya bawa uang tahlilan dari almarhum nenek meninggal tuh, saya bawa receh-recehan tuh, orang ngasih duit tuh, saya bawa tuh masih tuh Pak. Saya bawa tuh ada berapa, ada 300 atau berapa, 500 nggak sampai. Saya bawa, saya kumpulin karena saya harus bertahan hidup buat di perantauan di Jakarta lagi nih. Ini duit jadi nggak saya pakai, nah di Jakarta saya ngumpulin 3 bulan tuh dapat duit. Kalau nggak salah saya ingat banget hitungan tuh 1 juta lebih saya bawa duit ke Jakarta. 2007 ngumpulin uang di Surabaya. Iya, 3 bulan. Bawa 3 bulan, dapat 1 juta. Iya, kumpulan tuh sampai 1 juta lebih. Baru pindah ke kota berikutnya Jakarta. Iya, nah itulah. Usia berapa tuh di Jakarta awal? Masih 14 ya. Kan baru berapa bulan saya mah Pak? Iya. 2007 saya ngerantau. Terus di Jakarta lu kemana? Wah, pukulan pertama itu Pak. Baru sampai saya dihajar langsung Pak. Sama orang-orang Pak, dikira maling saya Pak. Jadi kan saya sampai di stasiun Gambir tuh. Stasiun Gambir saya sampai berengen berteduh Pak. Ceritanya hujan lagi rame-rame tuh, Pak. Berteduhlah di namanya warung terpal Pak. Masih ingat saya di depan stasiun Gambir tuh ada warung terpal Pak. Saya buka di situ. Saya ingin niatnya siapa saya? Kambu. Lagi cerita konslet. Lu datang ke Jakarta. Berniat untuk hujan, iya. Niatnya berteduh. Iya, maksud saya merantau sampai sini sudah keras banget gitu, berteduh kan. Niat berteduh. Iya. Lu melihat ada warung. Ada warung, tutup terpal tuh saya buka tuh. Warungnya ditutup terpal. Tutup terpal. Terus saya buka. Berhadapan sama pantangan berhadapan sama mata orang itu. Oh, orangnya di dalam warung. Dia tidur gini. Maling kamu ya? Enggak. Maling kamu. Sampai roti itu sampai saya angkat 2 roti sampai saya angkat. Nanti dulu bajangan saya bukan maling katanya. Maling kamu. Oh, maling terus Pak. Diteriakin orang maling, diinjak-injakin di situ. Ada Satpol PP Pak yang jaga saya waktu pokoknya. Kan biasanya di depan stasiun itu kan ada Satpol PP petugas. Satpol PP. Satpam. Nah, itu. Itu ada Satpam Pak. Satpam tuh ngeliatin keramaian kan. Saya bilang, "Pak, saya yang turun tadi kan dari stasiun Gambir kan, Pak." "Ya kan, Pak," kata saya. "Saya dituduh maling, Pak." "Enggak, kamu maling beneran," katanya gitu, Pak. "Demi Allah." "Enggak, maling beneran," katanya. "Maling beneran." Wah, lu kenapa dituduh maling? Karena lu sempat ngambil roti. Bukan, itu cuma komedi tadi saya kasih. Enggak, memang sudah teriakin maling. Bukan, masa saya bilangin maaf Pak ini kan buka terpal aja sudah berhadapan sama mata. Maling kamu nggak sempet saya ngomong gini nggak sempet Pak itu. Oh, baru buka terpal itu. Iya, baru buka terpal. Ya, kenapa lu berani buka terpal? Saya kira nggak ada orang di dalam itu, emang kosong. Si bukan langsung maling. Enggak Pak. Oh, berarti ini kita tutup terpal. Gue yang jaga warung nih. Jaga warung Bapak nih. Nah. Dia bukan. Aduh, pengen berteduh nih saya nih. Masa ada terpal. Gua set. Maling. Iya. Maling lu bukan itu. Orang yang itu yang sebelah tuh yang mukulin. Ojek itu kurang ajar tuh. Yang itu tuh mukulin tuh dung. Oke. Itu mendarat pertama langsung digebukin. Habis Pak saya main ya, habis nih gigi palsu semua nih Pak nih. Oke. Ini semua ini diimpan Mbak karena endorse nih. Karena di endorse. Coba lagi gue mau lihat. Coba enggak yang ini sebelah ini belum. Coba ceritain. Coba. Nah, itu kenapa momen itu habis ini habis semua Pak. Ini coba habis. Gini. Ini dia habis. Itu berapa gigi tuh? Ini ada berapa gigi nih Pak? Ini ada berapa gigi. Ini semua nih gigi nih. Ini implan. Ini diimplan. Ini habis diinjek Pak. Iya, gitu diinjek. Nah, sekarang kita ceritain. Gigi lu berarti yang habis dari gigi atas semua habis. Habis. Ini habis Pak. Ini habis, ini masih bertahan ini. Ini yang habis nih. Habis semua ini. Itu yang gara-gara dihajar di momen itu. Enggak, narkoba juga sedikit.
Sebagian ada narkoba, sebagian ada ini mukul diinjak-injak warga. Ya pengen lu pasang, takutnya gue kejeblos. Partai. Oke, nah itu pertama kali. Pertama kali ucapan selamat datang di Jakarta. Welcome to di Jakarta. Langsung itu ucapannya. Tapi saya berpikir lagi, namanya di perantauan memang harus begini, sekeras itu harus kita jalanin. Kalau orang lebih keras, kita pun harus lebih keras. Di situ langsung saya berpikir, karena waktu itu saya digebukin, saya dibawa dulu Pak ke security. Oke. Karena dia security itu pengen penjelasan, ini benar nggak lu Iya, maling? benar nggak lu maling? Kalau enggak saya tetap dihajar. Saya bilang saya nggak maling, tetap dihajar itu Pak. Tapi otak perantauan tuh berpikir Pak. Langsung di situ saya berpikir, enggak Pak, saya ini stres, orang stres Pak, kata saya. Saya datang perantauan ini stres saya Pak. Dipukul ini saya jadi sadar loh Pak, kata saya. Gitu Pak, pas ditawarin nasi saya makan itu tetap. Habis itu besoknya langsung disuruh pergi gitu loh. Oh. Situ, langsung begini, pura-pura acting gini Pak. Naluri acting saya muncul di situ Pak. Sini tuh. Naluri acting sudah ada tuh. 14 tahun itu berarti. Berarti kalau ukuran sekolah anak SMP ya? Tahu dah. Saya emang nggak ngitung SMP apaan. Oke, Bel. Di usia itu akhirnya lu sampai satu malam tuh di situ. Ya sampai Sabtu malam, sampai subuh doang. Sampai subuh lo akhirnya keluar. Dikeluarin. Mana tuh lo? Habis itu ini saya mah nyari-cari tempat makan apa segala macam, pura-pura ngamen gitu. Pura-pura ngamen. Tinggal pertama kali di Bapak tahu nggak tempat? Ntar lu uang yang 1 juta yang lu bawa dari kampung? Enggak, saya mempertahankan Pak. Oh masih aman Saya tuh? masih aman itu. Kalau itu benar-benar diambil, saya benar-benar gila di situ Bang. Saya beneran gila kalau gitu diambil Pak. Oh, karena lu menganggap ini harta lu. Iya, diinjak aja saya tetap mempertahankan tas yang di depan saya. Oh, karena ada 1 juta di situ. Iya, itu recehan aja gitu. Oke, nah terus akhirnya lu mencoba bertahan hidup. Bertahan hidup kayak dengan mengamen. Tidur di Di jalan. apa? Di pinggir jalan, Bapak. Saya di itu ke arah ini Kota Tua tuh kan, dari mana-mana saya mah muter-muter aja nyari-nyari apa kayak. Tidur lu di mana? Banyak tidur mah. Dunia ini adalah tempat istirahat saya. Langit ada selimut saya Pak. Jadi saya kehujanan adalah tempat beristirahat saya. Berarti lu tidur di jalan? Di jalan. Di mana aja jalan mananya? Banyak Sudirman, atau di situ di Monas, banyak dulu. Monas di mananya lu tidur? Di Pincol. Puntaran itu Monas. Situ. Banyak situ Bapak nih. Banyak situ zaman di tanah, di rumput. Ya, ada di trotoar, ada segala macam. Banyak di situ saya tidur mah. Berapa minggu habis itu tidur, akhirnya saya ada berteman sama orang-orang yang ini kopi-kopi keliling. Kalau pengen gampang katanya ada tempat tiba. Abang tahu nggak tempat penuan air yang gede itu Pak? Apa namanya? Tempat inuan air yang gede apa? Galon? Saluran. Gorong-gorong? Bukan gorong-gorong. Tempat air muncul gitu, tapi gede banget tuh. Iya gorong-gorong yang... Pipa! Pipa yang gede Pak, biasanya kan ada tutol tuh proper itu. Iya, Nah pipa itu tidur tuh Pak, masih di daerah ini Pak, saya mah masih daerah apa nih di Kota Tua tuh. Waktu ada tol ada jembatan gitu, ada gorong-gorong itu dibikin rumah dulu Pak. Bayar 30.000 buat listrik situ sebulan. Oh, lu sempat tinggal di situ? Bikin situ papan apa segala macam, tidur berapa bulan doang. Sampai segala macam apa lah. Oke, kegiatan lu apa di situ waktu lu tidur? Biasa saya mah. Ngamen masih? Pura-pura ngamen segala macam. Ngamennya apa? Gini. Ada tepuk tangan. Suara. Ada tepuk tangan, suara aman bagus Pak, suara waktu itu. Oh. Terus melangkah merupakanmu, hey gitu. gitu Pak. Oh, ngapain gitu? Cuman gitu lah. Oke, terus? Dulu. Abis itu kerja warung-warung, ketemu orang-orang segala macam. Akhirnya 2008 apa berapa gitu. Saya banyak pekerjaan saya mah banyak semua Pak saya lakuin Pak. Pak saya sudah sempat ngeliatin yang anak kecil yang dibawa dari mana habis itu disuruh disuruh jadi kerja kayak game. Itu saya sudah ngeliat Pak di umur gitu Pak 2007 tuh Pak. Saya dulu lihat momen itu yang jualin transaksi narkoba segala macam tuh saya udah umur segitu udah tahu Pak. Semua sampai di titik itu Pak. Jadi ibaratnya saya di umur saya 15 aja saya udah tahu nih diajakin anak-anak teman-teman nih. Ini kita bulan Ramadan kita ngambilin ngerampok rumah ini segala macam. Saya sudah ngambil. Serius lu? Ngerampok saya bohong. Ngapain saya bohong Pak? Oh jadi lu jadi satu bagian dari perampok? Sempat di momen itu Pak. Apa tugas lu? Dia tugasnya biasa. Connect.
Kenek apa lu bang? Menjaga mobil. Jadi mobil nih, ini ada supir kenek, anak-anak ngawasin kita depan sana, gimana belakang-belakang. Abang-abangan kita masuk ke dalam rumah tiap bulan puasa gitu. Oh yang rumah-rumah kosong? Iya Pak. Oh berarti emang ada itu ya? Ada Pak, Iya. ada Pak. Itu, Pak. Oh disurvei, ada yang survei. Itu surveinya berapa minggu Pak mereka itu Pak. Terus ada dana rumah gini, set. Dibikin ini jam ini, itunya apa, karyawannya nggak ada nih, security-nya nggak ada. Nah kalau ini siapa nih Pak? Saya nggak tahu nih siapa nih katanya. Pokoknya ini hati-hati jaga ini. Ntar jalan kesini segala macam gitu. Sudah disiapin itu Pak. Dapat hasil Dibagi berapa ntar dijual. Ditangkap masing-masing, kabur masing-masing. Lu nggak pernah ketangkap? Nah Tuhan tuh kayak sayang sama saya Pak. Saya nggak pernah ketangkap Pak. Temen lu yang lain ada yang ketangkap? Ada beberapa, tapi nggak sama saya. Emang saya doain waktu itu, semoga ketangkap kalian. Nggak ngajak gua sih. Ngapain gak ngajak gua kata gua. Wah gila. Semua Bapak apa nama acara ini Pak? Sisi gelap. Semua sisi gelap saya ada semua di sini Pak di saya. Bintang tamu yang akan datang ke sini Pak udah kalah dengan Raya Pak. Bapak mau apa? Uji coba obat saya pernah. Maling saya pernah, nyopet di acara pernah. Nyopet di acara saya pernah, acara Bapak. Semua saya pernah Pak. Tar lu. Nyopet di acara TV itu gimana maksudnya? Anjing, ini panjang lagi Pak ceritanya nih Pak. Jadi acara TV lu sebagai apa datang? Penonton Pak kerja sama Korlap Pak. Oh jadi enggak sih, emang waktu itu acara meledak banget. Wah, jadi kacau. Penonton itu kita live sahur itu jam 2. Biasanya penonton standby itu jam 12, mulai briefing masuk. Sampai akhirnya acara itu meledak banget. Sebelum buka puasa orang udah antri buat masuk. Karena waktu itu hadiahnya emang gede-gede ya. Wah, kacau Pak. TV, kulkas, uang jutaan rupiah hanya dengan joget doang. Cuma kita ketika dapat dompet itu penonton anjing kata gue cuma 2.000, 3.000, 4.000 kontu. Tolol kata gue penonton miskin kata gue zaman dulu. Terus gue kamen dulu tuh Pak. Iya. Dompet banyak gitu tapi dapetnya gitu-gitu doang. Mau dibagi gimana bos yang paling banyak pasti. Enggak, lu berarti masuk sebagai penonton. Jadi gini Lu berarti ikut antri juga dong waktu itu? Bukan, jadi ada bos kita Pak, dia kerja sama, gue nggak tahu Korlap kan zaman dulu banyak Pak. Iya, ada Korlap. Jadi kita kan, nih beda nih Pak, Priuk. Saya kan 2008 baru pindah ke Cawang tuh Pak. Nah di Cawang tuh lebih, waduh dunia saya lebih kacau Pak, daerah Cawang Uki tuh Pak. Daerah Cawang Uki tuh, nah kacau banget dah pokoknya. Saya ketemu ada orang-orang penonton yang sering nonton bayaran. Tapi beda-beda, ada Priuk daerahnya yang mau nyopet-nyopet segala macam. Habis itu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Nah, saya termasuk di Jakarta Utara. Jakarta Utara ya, Cawang Uki ya Jakarta Utara. Kok Cawang Uki Jakarta Utara? Timur itu mah. Deketan tapi Jakarta Utara kan. Beda. Jauh. Nah, Gue masuknya Jakarta Selatan. Iya Jakarta Utara, Jakarta ini kan. Selatan. Cawang Uki saya Jakarta Timur. Iya Timur itu. Nah saya masuk Jakarta Timur Pak, orang-orangnya organisasinya itu Jakarta Timur. Jadi setiap kita mau nyopet mau ngapain nih. Hanya di wilayah lo, di timur doang. Iya kita tahu. Nggak boleh masuk ke area lain. Kita tahu nih wilayah kita, maksudnya kita mau nonton misalkan mau nonton acara, kita boleh sebutin Pak TV-TV-nya. Iya, oke. Kita di acara A lah. Acara A misalkan, acara B, acara C. Ibaratnya kita kalau ketemu nih bos sama bos ini tahu nih. Lu nggak boleh ngambilin wilayah penonton orang-orang di sini nih. Ini wilayah kita nih. Ada 10 orang biasanya, ada 15 orang kita Pak berbisnis. Kayak di namanya zaman dulu puasa yang nontonnya di depan tuh. Wah, selesai itu Pak. Menurut kami tuh habis itu. Jadi kita satu-satu nih ya gimana cara lu bergerak untuk ini kita diajarin Pak trik-triknya, yang satu menghalang, yang satu ibaratnya yang depan, yang satu misalkan ada kode mata nih, misalkan kode mata misalkan ngedip ini depan kita nih Pak. Anak-anak pada nyerbu ke sebelah sini. Buka ini ada kayak gini lah pura-pura joget yang nonton situ lagi. Sama-sama pokoknya diajarin trik-triknya lah kita kompromi. Habis itu sosok akrab gini. Jadi nih, lu pokoknya simpan di dalam tas. Siap. Saya itu orang tipikal yang nyimpan doang, Pak. Oh, lu cuma ngolek doang, ngumpulin. Saya simpanin. Mungkin maksudnya dikasih misalnya dikasih. Iya, gue dapat nih, gue ngasih ke lu. Saya kasih lagi teman saya buat ngitung buat ke belakang lagi.
Ke belakang, maksudnya ada yang di belakang. Gitu. Dalam satu malam lu bisa dapat berapa dompet? Bisa ada 10 sampai 15 dompet Pak, bisa lepas tuh Pak. Oh baru dibedah. Dibedah lagi. Oh lihat isinya berapa? Iya, misalkan ada cuma 80.000. Misalnya dari satu dompet berapa ini dompet kan? 80. Misalkan saya nggak dapat, saya cuma dikasih dompetnya, tapi saya jual lagi ke pasar ular gitu. Lu dapat dompetnya doang. Gak jelas anak-anak dulu teman-teman. Oh uangnya dibagi. Itu biasanya satu tim berapa orang? Ada 10 orang Pak. Yang paling puas itu kalau misalkan acara-acara itu bener lebaran acara pas malam lebaran tuh pasti biasanya bapak-bapak tuh abang ngasih artis-artisnya ngasih Oh benar itu target kami tuh. Benar gitu. Target kami. Oh penonton yang dapat hadiah itu? Iya, tapi kita nggak setiap hari di situ, Pak. Kita ada jatah, Pak. Maksudnya kalau misalkan saya setiap hari di situ ketahuan kita, Pak. Ketahuan karena sering hilang berarti. Iya. Paling minimal tuh sebulan tuh sekali ke situ, itu balik lagi ke situ, ntar kemana lagi, acara mana lagi itu. Situ sampai berapa bulan saya ikut itu orang-orang gitu. Oh makanya lu bisa masuk karena kerjasama sama koordinator. Iya, bos kita, teman kita ada kerjasama sama itu, nanti bagi gitu. Nah, lu waktu bagi-bagi hasil, yang lain dapat uang, lu dapat dompet, lu jual di mana itu? Banyak, pasar ular. Laku berapa satu dompet? Satu dompet ada 5.000, ada 3.000. Murah banget. Iya dompetnya. Karena dompet ada dompet yang ada dompet dibuang sama mereka. Emang dompet ini nih dompet gembel ini gak ada artinya ini. Dompet tulisan zaman dulu apaan dompet begini lu buang bakar nih. Dompet yang gini-gini kadang dompet cuma 2 doang yang laku Pak, dompetnya sisanya kayak bakar gitu. Apaan gak laku gini-gini itu. Ya udah kayak sepatu-sepatu, baju-baju tuh kayak saya sikat-sikatin tuh kadang dulu zaman-zaman dulu Pak. Tapi aman saya sekarang sudah aman ya Pak, saya sudah taubat Pak. Jadi nggak bakalan hilang di sini Pak. Itu karena memang kondisi yang membuat Ebel seperti kondisi, itu. Pak. Sisi gelap Ebel apalagi sih Bel? Banyak Pak. Tadi nyopet penonton. Iya, nyopet penonton. Banyak Pak acara-acara TV itu saya. Acara TV. Tapi saya mohon maaf sebelumnya karena waktu itu memang terdesak Pak. Iya karena kondisi Bel. Iya kondisi kalau saya nggak melakukan itu. Sekarang mah udah nggak mungkin, kalung lu aja udah serem itu Bel. Wah. Bel kesini datang pakai mobil baru kan. Itu sih Pak, ngumpulin uang saya Pak. Karena mobilnya bagus banget lagi, alhamdulillah itu lagi. Nah dari pengalaman apa yang terjadi di masa lalu kita banyak belajar. Iya Pak, saya belajar tuh istri saya. Dan kita bisa jadi mensyukuri hidup Bel. Benar Pak, saya Pak, serius. Itu hanya saya pernah ada di momen di titik yang paling serendah-rendahnya hidup saya mah Pak. Momen kapan titik terendah di hidup lo? Saya pernah mukul. Karena saya udah capek dengan dunia ini Pak. Saya hutang di mana-mana, saya jualan ini cuma dapat segini, saya dapat jualan koran, jualan tisu. Semua pekerjaan saya ikutin Pak, sampai jualan cewek pun saya ikutin Pak. Semua itu. Saya sudah capek dengan itu, saya pengen bebas gitu, pengen diam aja di rumah. Ya, maksudnya diam aja dikasih orang makan. Oke. Saya datang ke kantor namanya Pak. Minta maaf semuanya. Jadi namanya Pak di daerah Cawang Uki itu Pak. Saya bilang sama tangkap saya Pak. Saya udah capek Pak sama dunia ini. Udah capek Pak, saya pengen makan Pak dalam sini. Bisa nggak tanggapan apa Pak kan? Mohon maaf, kamu tidak bisa dapat itu, kamu nggak bisa dapat hukuman. Oh lu malah minta dihukum tadinya? Iya. Kalau begini Pak, saya tonjok. Gitu. Oh malah lu pukul? Saya pukul. Oh biar lu bisa ditangkap dihukum udah jadi makan gratis dengan sih. Tapi sebelum makan gratis tapi diinjak-injak dulu. Juga tuh. Lu, katanya pukul lu di sampai di situ di momen itu Pak. Karena udah capek Pak. Pak, saya tuh pernah di momen yang pernah hampir bunuh diri 2 kali tapi nggak bisa mati. Apa yang membuat lo itu? Nggak tahu, kayak masih ada yang sayang sama saya. Saya sempat mau gantung diri nih Pak. Ini sudah tahu, ini sudah siapin saya gantung diri Pak. Gantung diri nih. Tiba-tiba apa Pak? Ada yang ngetok pintu saya. Ini saya Tuhan apa siapa nih? Saya kaget juga nih awalnya. Saya buka pintu, Bapak kos Pak. Bel bayar kosan katanya. Aduh saya nggak ada duit Pak. Ini apa nih tali nih? Saya mau bunuh diri. Jangan dulu, bayar dulu kosan dulu. Sampai di titik itu saya nggak pernah mati. Sadar saya Pak. Gedek-gedek mah Bapak kosnya gua tarik yang biar meninggal kata gua. Sampai di momen itu saya berpikir lagi, kenapa? Kenapa gitu loh? Enggak, apa yang membuat lu mau bunuh diri itu gue pengen tahu. Capek, Pak. Udah capek dengan hal-hal kriminal. Iya, saya ini anjir momen yang udah kayak kok bisa gitu loh bertahan, saya masih bisa hidup gitu loh. Sudah kriminal udah banyak, apa-apa yang sudah saya lakukan sudah, wah udah capek dah saya nih. Oke, percobaan bunuh diri pertama waktu di kos-kosan. Gak jadi itu. Diketok bapak kos, akhirnya nggak jadi. Gak jadi.
Itu tali semua udah disiapin. Iya, malah jadi kesel saya jadi bunuh diri tuh. Anjing jadi bunuh diri gua, mau bunuh bapaknya kalau bisa nih. Terus gedeknya gua. Nah, percobaan bunuh diri yang kedua kapan? Itu setelah berapa bulan kemudian saya ada salah satu barang saya mah harus ganti pokoknya. Barang hilang. Lu yang menghilangkan barang iya, itu ya. Padahal saya nggak tahu ada yang mainin barang itu. Itu saya minum molto saya mah Pak. Kagak meninggal saya minum molto. Wangi adanya. Kagak meninggal saya Pak. Itu kagak meninggal saya. Barang apa? Motor. Ada barang-barang narkoba lah pokoknya zaman dulu. Lu hilangin akhirnya lu dituduh. Iya dituduh itu. Nah, lu minum apa molto? Iya, Pak. Kemasannya botol. Botol molto. Molto yang itu berapa itu saya Yang saset. saset itu Pak, 2 saset lagi. Serut-serut. Iya sempat keputar dulu kan jadi baju. Gini kan tuh. Baju dulu Pak. Ini kagak meninggal Pak saya dan kata buih doang dibawa anjing ngerepotin bapak kos anjing sudah kagak bayar kosan mau meninggal lagi gitu. Nah di situ Minum molto 2 saset. Iya. Mati kagak tai lu wangi. Itu tuh Pak. Tapi saya berpikir lagi, mungkin Tuhan tuh sayang sama saya Pak. Iya benar. Sehingga saya tuh dari situ saya pikir, udah saya kerja lagi lah, kerja apa gitu. Sampai ada di titik saya di 2009 Pak, 2010 kalau nggak salah Pak, ada orang ibu-ibu Pak, wanita nih Pak, menawarin pekerjaan Pak. Jadi saya jualan koran di daerah Cabang Uki itu di bawah tuh Pulau Per tuh, jualan koran, jualan tisu tuh, nawarin kerja uji coba obat Pak. Uji coba obat yang selama ini Bapak minum nih Pak, minum apa? Obat. Iya obat. Lu minum obat. Gue minum obat, misalnya gue Apa aja? obat yang udah dijual di umum. Semua dijual di umum, di kedokteran itu sebelum diuji coba ke manusia itu ke saya dulu. Oh jadi lo nyoba tester obat sebelum dijual ke publik, lo tes dulu. Nggak kenapa-napa baru dia aman nih. Jual. Kalau saya meninggal situ obat gak dijual. Jual jihad karena obat saya Bapak. Itu obat gak dijual Pak. Ada ternyata profesi itu ya Bang? Ada. Dibayar berapa lo? Itu 2010 atau 2011 saya bilang itu ikut itu masih 700.000. Dan ternyata yang masuk itu semua orang, banyak ada orang-orang gembel, penonton, lansia segala macam semuanya. Ada di situ Pak. Itu 700.000 untuk beras satu obat? Satu obat. Jadi Oke. obat itu yang diminum tuh ada namanya obat generik, ada obat paten Pak. Oke. Obat generik ini obat yang dijual di pasaran. Iya, Obat harga paten. yang lebih murah generik. Paten itu. Paten yang mahal nih. Semua obat Pak ada semuanya. Oke. Oh berarti misalnya obat A nih, Iya, gue mau jual. Berarti gue di tester dulu, gue ngelibatin lu nih. Sebelumnya kita kontrak dulu nih Pak. Tanda tangan. Oh perjanjian? Perjanjian ada kontrak itu tertulis di situ kalau meninggal apapun yang terjadi Pak. Nggak ada tuntutan? Tidak ada tuntutan. Mayat doang yang akan dikasih situ dan uangnya akan dikasih ke orang yang di situ. Permasalahannya Ke keluarga ke maksudnya? keluarga. Permasalahannya yang tanda tangan itu kan kagak tahu tuh yang meninggal tuh. Mayat nih kagak tahu nih duitnya mau kemana, bisa aja diselipin Pak. Oh maksudnya kalaupun lu kemana lu kenapa-napa sampai meninggal, lu nggak tahu nih dibayar apa enggak. Jadi mayat ini kan kasihan itu mayat Pak. Udah meninggal, udah disiksa, udah disuntik. Jadi kita ngambil obat itu Pak, jadi diminumin obat tapi disuntik Pak, dilihatin kadar darah obat bereaksi dalam tubuh Pak selama 24 jam. Nah obat itu. Jadi obat nih Bapak minum nih, kita nih disuntik jam 6 misalkan, jam 7, jam 8, dilihatin kadar darah tuh Pak. Begitunya Pak. 7. Riset obat loh. Makanya jangan lu memang tak ada tikus dulu tikus. Oh sebelum manusia itu tikus? Tikus 9 tahun. Kenapa menurut lu akhirnya jadi ke... Mungkin karena tikus tuh terlalu banyak sekarang Pak. Iya, tikus pun hormat sama kita kalau ketemu paling banyak tuh. Udah capek dulu tikus itu yang sekarang manusia. Oke, lu sampai berapa lama, berapa obat yang udah lu coba? Saya dari 2011 sampai 2008 pas masih kompetisi saya masih ikut uji coba obat. Lalu dari 2011 sampai 2008 gimana? 2011 sampai 2018 saya ikut itu. Oh 2018? Iya. 7 tahun lu Iya. tester obat? Makanya Bapak lihat sekarang nih. Neng. Enggak kata otak kita mah. Nyerah saya mah. Mbak, Dalam seminggu berapa obat lu coba? semua tuh ada Pak. Jadi misalkannya, jadi nggak bisa langsung saya nggak bisa langsung setiap misalkan saya ke uji coba ini. Oh tadi kan lu obatnya obat minum apa obat suntik nih? Ada obat minum, ada obat
Bukan, jadi gini Pak, kalau obat itu diminum, Iya. diliatin kadar darahnya disuntik Pak, tapi kita tetap disuntik Pak. Iya disuntik cuma ngambil kadar darahnya kan. Tapi kan- efek dari obat bukan dimasukin obat baru. Hah, Nih apa kan gue minum obat. Gue kan minum obat. Nih gue minum obat. Celek. Iya. Oke, dilihat tunggu reaksi berapa jam. Berapa jam, Terus diambil. darah gue diambil kan. Beberapa kali Pak, bisa 17 kali diambil itu Pak darah tuh. Karena kan reaksi obat itu kan kadar darah itu kan bereaksi itu berapa jam. Iya, dalam berapa jam reaksi dilihat kan. Oh, jam sekian reaksinya ini. Jam berapa jam sekian reaksi ini. ini. Iya, yang dimaksud lu disuntik adalah lu hanya diambil darah kan. Darah doang. Bukan dimasukkan obat baru. Bukan. Oke. Kalau obat baru tuh dia kan ada namanya apa namanya? Bukan gelombang kan. Ngeheng lagi sinyalnya. Iya, maksud gua gini. Ini jadi kan obat itu enggak setiap hari diminum. Jadi kan ada satu periode, 2 periode. Oh. Ada satu periode, 2 periode, Pak. Jadi periode berapa hari? Satu periode misalkan 1-2 hari, dua periodenya yang obat periode 2-nya misalkan generik 2 hari. Begitu. Oke, nah dalam seminggu lu tuh berapa? Banyak. Tiap hari? Kadang di sini habis disuntik nih. Tapi kalau ketahuan ini nggak dibolehin Pak. Kita ke sana ke laboratorium lain tuh saya ambil yang sebelah kanan lagi. Duit Pak, banyak banget dapat duit. Jadi banyak laboratorium obat itu Pak di sini. Oh, yang dengan cara tes obatnya seperti itu. Iya tapi mau kita masuk situ nggak boleh ada HP, nggak boleh apa segala. Oh, nggak boleh ada rekam-rekam. Semua itu. Dan lu berarti 7 tahun, Bel? Banyak saya anak-anak stand up saya suruh maju ayo nyari duit di sini kata saya. Semua banyak Pak, siapa Bapak sebut anak-anak stand up saya ajakin semua itu. Alhamdulillah semuanya pada ngenong semuanya. Banyak Pak orang-orang susah tuh ajakin anak-anak stand up dulu zaman-zaman. Ada nggak Korlap. pengalaman yang paling lu masih inget yang berhubungan sama obat? Apa ada salah satu obat yang benar-benar bikin lu Obat celeng? ngaceng Pak, obat ngaceng Pak, gitu sini obat ngaceng. Wallahi obat ngaceng Pak, jadi diminumin obat, jadi diliatin video bokep nih Pak, reaksi obat yang akan dijual nih Pak, yang ngaceng gitu Pak. Oke. Nih diminum ke kita nih Pak, dikasih. Disetelin bokep. Disetelin bokep sampai berapa kekuatan dia nggak keluar nih. Masalahnya kan kagak dicoliin, kalau dicoliin mah keluar nih. Ini cuma dibentuk. Nah, apaan pakai yang antena ini Pak, antena apa nih? Teng. Ngaceng kagak kata gua, keluar kagak. Ngeliatin kekuatannya doang. Obat itu, jadi obat itu diminum, habis itu berapa menit kemudian reaksinya gimana nih? Dong. Tapi ini aman nih, aman. Nah, ini apa nih? Wah, ini ini ternyata nih. Udah segitunya tuh. Ngomong begitu. Dia gitu. Oh, jadi dia mau lihat reaksi obatnya. Reaksi obatnya, tapi diambil juga darahnya. Darahnya juga iya. memicu jantung apa enggak? Apa gitu. Untuk obat yang itu ya dicek nih, lu minum bereaksi yang maksud di keras itu kekerasannya. Kekerasannya Pak. Berarti kalau misalnya lembek berarti kan obatnya nggak bagus. Bukan jadi kan kasih obat tuh kan ada paten, ada generik Pak. Jadi misalkan ada 10 orang nih paten dulu nih, ada generik berapa orang nih gitu Pak. Kan namanya obat kan ada orang racikan tuh bisa salah-salah Pak, maksudnya bukan salah sih. Kadar ininya berapa Ada yang kurang pas, ini dikasih minum gitu. Gitu. Berarti berarti untuk orang pada saat itu yang ngetes obat kuat, berarti dalam tidak pakai terlihat semua kemaluan. Enggak, bukan. Pakai celana tetap pakai celana Pak. Pakai baju tetap. Cuman tapi yang susternya yang kalau pakai baju kan. Enggak yang dibilang dicek itu kekerasannya? Iya, kekerasan kan berdiri Bang, pasti dicek lah gini. Tapi kan nih kayak gue pakai celana berdiri kan ya. Enggak pakai celana dalam dong. Apa? Enggak pakai celana dalam. Kita pakai baju yang ini Pak, baju rumah sakit tahanan itu. Oh, yang kolonggar. Iya, yang gede itu, yang gombrong itu. Oh, yang baju warna biru apa biru iya, itu. iya. Itu kan itu set gitu coba. Enggak pakai daleman. Enggak. Udah tongeng gitu. Digituin Pak. Buset dah kata gua. Bujang ngacung banget sampai berapa jam itu Pak. Gua hampir keringatan dingin gua Bang ngeliatin ngacung gitu. Buset kata gua. Gini aja ya. Gimana gua ngeluarin kata gua kalau di nontonin bokep doang. Semuanya sampai di situnya. Itu sampai sempat nabung nggak? Karena kan uangnya lumayan tuh kalau nabung, pakai. Pak. Oh, sampai Abel punya tabungan. Saya sampai nabung, Pak. Saya tinggalkan di harga kosan itu 2008 dari harga 70.000 sampai naik ke 2017 300.000 kosan itu, Pak. Kosannya ya alhamdulillah kayak kuburan, Pak. Kecil banget Pak kuburan saya, kosan saya mah dulu, Pak. Kecil banget Pak pasti, Pak. Kosan saya itu buat bayar utang. Kan namanya di perantauan mah hutang di mana-mana, Pak. Utang rokok, utang ini, utang apa segala macam. Jadi buat bayar itu doang duitnya. Oke. Nah, Abel tadi tuh cerita yang nganterin cewek. Iya.
Itu Bukan nganterin cewek Pak, saya tuh ada klub. salah satu klub malam. Ini Pak, jadi kayak kita datang ke daerah-daerah. Pas ini ikut teman nih Pak, ini cuma berapa bulan doang saya jalan ini. Jadi saya ikut teman, jadi sales pencicip wanita namanya panggilannya. Tugas lu mencari Mencari cewek. wanita. Jadi misalkan kita datang ke daerah, misalkan naik masuk ke klubnya, bayaran kamu di sini berapa satu harinya? Aduh aku mas, murah aku mas, cuman 150. Mau kerja di Jakarta nggak? Gajinya lumayan. Berapa mas? 30.000. 200-an, 200-300. Tapi berarti lu iming-iming bayaran yang lebih besar. Bayaran besar segala macam, setahun dikontrak segala macam, apa segala macam gitu-gitu Pak. Dicoba-coba begitu, ntar dimasukin ke daerah ini, daerah Terus dibawa ke Jakarta, baru kerjain di Jakarta. kerja sana. Nanti tuh ada maminya lagi yang ngurusin. Kita cuma nerima bayaran. Oh, tugas Ebel cuma nyari ke daerah. Iya, nyari daerah nih kita dapat nih. Nanti kita datang ke tempat ibunya, kita kasih tahu ibunya, Bu, anak ibu bekerja di sini, Bu. Pendapatan segini, Bu, setahunnya gimana? Kalau ibu mau, ya udah. Tapi bulanannya ada, bulanan segini segala macam. Itu teman saya yang itu. Saya ikut sama dia gitu. Sampai ngelobi keluarganya. Iya lah Pak, harus gitu Pak. Karena kan Iya, takutnya biar tidak penculikan. benar Pak. Makanya banyak tuh. Wah banyak banget semua, ada beberapa ini klub malam lah, remangnya saya masukin segala macam. Zaman-zaman dulu. Cicipin sekali 2 kali, nyicipin lah. Nyicipin. Oke. Bel, dari sekian banyak sisi hitam yang lewat di kehidupan Iya, Abel, Pak. titik baliknya momen kapan, Bel? Titik baliknya itu Sampai Abel, gue capek nih, udah gue mau bener ah. saya ketemu stand up Pak. Stand up comedy. Stand up comedy yang merubah hidup saya. Seperti ini. Di tahun? 2014 bulan Desember. Oke. Saya ketemu stand up comedy yang menurut saya positif nih. Saya dapat keluarga, saya dapat teman, saya dapat sahabat di situ Pak. Oke, nah apa yang bikin Abel, gue bisa nih, gue mau nyoba nih. Apa lu nonton dulu? Saya nggak tahu Pak. Ada orang yang letuk Bel, itu belajar. Itu lu kan cuman nongkrong-nongkrong, bercanda aneh doang nih di itu tongkrongan. Coba lu deh ikut-ikut stand up. Saya nggak tahu stand up itu apa Pak. Beneran awalan itu nggak tahu nih 2014 Desember tuh nggak tahu. Akhirnya ada teman nyeletuk, itu ada katanya kompetisi stand up, ada komunitasnya katanya stand up. Coba datang deh. Saya datang ke komunitas itu. Komunitas mana yang pertama Abel? Pertama Jakarta Pusat Pak. Jakarta Pusat. Langsung Jakarta Ketemu Pusat. siapa di sana awal-awal? Banyak Pak komunitas itu, anak-anak stand up-nya banyak waktu itu. Ada Musdalifah yang baru keluar dari kompetisi dulu. Wih ketemu ada artis stand up komedian, terus ada Yuda, banyak lah anak-anak stand up dulu zaman-zaman dulu. Oh di sini stand up malah lucu-lucu gitu. Saya belum tahu waktu itu Pak. Saya nyanyi tiba-tiba naik stand up gitu. Lucu kagak langsung pesan Grab saya waktu itu Pak. Mana Grab saya nggak tahu lagi Grab, emang jalan kaki saya waktu itu Pak. Nggak tahu saya mau udah belajar, akhirnya belajar waktu itu. Belajar. Panggung pertama Abel kapan? Di itu kompetisi maksudnya apa? Suca apa Suci? Suca. Oh Suca, Indosiar berarti? Indosiar Pak. Panggung pertama saya yang titik balik yang bisa merubah saya udah baru dari kasih duit segala macam. Udah dapat honor tuh Bel? Ada hari kompetisi mah udah dapat honor Pak. Di kompetisi itu gaji dibayar gitu, satu episode dibayar saya. Panggung mana yang lu ngerasa lu pecah lucu banget? Panggung pertama mana, yang di mana, momen kapan? Saya nggak tahu pecah atau gimana, tapi orang ketawa Pak semuanya kalau dia bernaik. Iya, momen mana lu sadar, gue bisa nih? Di Suca kayaknya Pak. Di Suca? Iya. Lu sampai bertahan berapa besar? Juara 3 saya Pak. Wah. Juara 3 yang tidak diharapkan saya Pak. Saya pernah di momen stand up Pak. Satu itu kagak ditayangin itu acara Pak. Satu episode. Kenapa? Saya udah capek sama saya udah pengen berhenti kata saya. Saya udah pusing kan bikin materi segala macam. Saya jadi kobra 5 menit Pak. Iya Pak, kagak ditayangin sama TV itu Pak. Tapi tetap lolos saya loh Pak. Nggak tahu saya mah. Saya bilang ada materinya, saya udah capek. Lu gimana sih coba? Materi-materi awal lu gimana sih? Saya nggak nulis itu Pak, waktu itu yang jadi kobra 5 menit itu saya nggak nulis. Saya bilang sama Pak Bang Awe, inget banget tuh kalau nggak salah nih. Pak Awe saya udah capek nih, saya pengen nyerah kata saya. Itu 30 besar kalau nggak salah tuh 30 apa berapa besar waktu itu coachingnya Awe ya? Bang Awe itu orang paling apa Awe? Mentor saya tuh. Oh mentornya, oke. Orang paling sabar itu Bah, di mata saya orang paling sabar banget. Saya bilang sama Pak Awe, Pak Awe saya kayaknya udah nyerah, saya nggak tahu harus ngapain lagi nih. Udah ntar kita bikin materi, enggak, saya udah nyerah saya. Udah saya nothing tulus aja ya saya Pak Awe ya, Pak Awe ya. Udah setelah kamu deh kalau misalkan nggak mau ini. Udah saya
Nggak bikin materi saya naik ke atas panggung. Sama sekali nggak persiapan materi. Tentu sampai akhirnya nama lu dipanggil naik. Lu ngapain? Lu bilang katanya, sebelumnya itu katanya, saya udah capek sama kompetisi ini. Iya, saya merasa saya selalu lolos mulu nih. Saya cuma dipandang orang sebagai orang gila doang. Kenapa nih saya dipertahankan? Apa jangan-jangan kata saya semua orang di sini gila semua kata saya. Padahal saya cuma ngeluarin ular kobra doang. Ngonang. 5 menit saya bawa ular kobra, Pak. Ngonang. Wah, tinggal 3 menit nih kata saya. Wah, masih gini tuh. Gini. Gak ditayangin di acara, Pak. Langsung disuruh nulis. Tapi di situ ketawa semua. Orang ketawa betul. Saya kata wah kok pada ketawa sih? Apa jangan-jangan panggung ini merubah saya kata saya. Udah Bel, lepaskan materi ibu, Bel, hilangkan materimu, jadi kobra lagi dan ngonang. Gue bikin materi aja di panggung gua. Aduh itu saya. Dan di episode itu gak tayang? Gak tayang Pak, gak tayang Pak, tapi saya masih bertahan lagi. Masih masuk Pak. Sampai akhirnya malam grand final 3 besar. Oh, lu juara 3. Juara 3, tapi itu nulis beneran. Oh, itu nulis. Gue mau denger dong materi yang lu tulis kayak gimana misalnya. Tadi materi saya tulis zaman dulu yang masih lu ingat. Apapun. Ada ini materi 3 tahun pas saya hafal nih Pak. Ngapalinnya 3 tahun? 3 tahun saya materi itu Pak. 3 tahun saya materi itu Pak. Okay. Orang lain bisa materi 3 tahun bisa 2 jam sampai 3 jam Pak. Oh, orang lain materi 3 tahun itu bisa sudah ada punya materi 1 jam, 2 jam Pak. Iya. Kalau lu 3 menit. Semuanya materi Pak itu Pak. Itu buat audisi lagi Pak. Itu gimana sih? Jadi gini Pak, ada satu materi. Saya ingat saya nih Pak ya. Menurut saya beberapa perantau nyari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya Pak. Oke. Kalau saya dengan sesuai kemampuan saya tinggal di kosan yang harganya 300.000 kata saya. Cuman kata saya, lantainya papan, temboknya triplek, atapnya Kang Denny Cagur kan misalkan gitu Pak. Absurd aneh. Gitu. Atau siapa gitu. Udah gitu itu saya. Kosannya tuh panas kata saya. Saking panasnya aja kipas angin aja keluar nyari angin lagi kata saya. Gitu Pak. Gitu. Misalnya gitu. Udah gitu kosan saya ini, saya ingat saya ini Pak ya. Udah itu kosan saya ini kalau lu tahu kata saya, lu masuk ke kosan gue itu bunyi jalan 1 langkah aja bunyinya kereok kata saya. Kadang pegang tembok kata saya. Jalan 1 langkah lagi bunyi lagi kereok, megang 1 tembok lagi kata saya. 1 tahun tinggal di kosan saya, jago pantomim kata saya. Daun gedak kata. Gitu. Ngonang. Gitu saya Bapak bikin materi Bang, aneh-aneh aja Bang saya bikin materi. Tapi itu lucu loh ya. Enggak tahu saya mau apa. Itu lucu. Bikin aja tuh 3 tahun saya hafalin tuh. Kadang ntar ganti-ganti apa nih, kadang nulis sudah bener. Itu suka aneh-aneh juga ya, absurd gitu ya. Aneh Pak saya, aneh banget saya Pak. Kadang saya ganti materi apa pasalnya apa. Kita ngobrol nih beberapa jam nih. Mana penyakit saya ini kita ngobrol beberapa jam nih Pak. Nanti Bapak tanya lagi saya bakal hilang Pak. Oh itu PR bersama Bang Awe dong? Iya itu PR. Bisa udah ngobrol nih, materi udah mantep. Dong di panggung beda. Hilang langsung materi. Bisa materi hilang gitu gimana loh? Bisa satu frame hilang semua Pak. Oh 1 setup hilang iya, semua? Iya tiba-tiba keganti tapi orang pecah ngedengerin saya. Teman-teman gini, gitu Pak. Ketawa saya Pak. Oh berarti setelah lu manggung, Awe suka jadi geleng-geleng. Kok jadi gitu Bel gitu? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu katanya. Tadi kan gini latihannya gini-gini, kok lu jadi ke situ? Nggak tahu saya sampai sekarang nggak tahu. Makanya Bang Awe itu udah nyerah kata saya. Tapi orang sabar Bang Awe Bang, sabar banget Bang Awe itu Bang. Menghadapi lu ya yang aneh, super aneh kayak gini. Nggak tahu saya Bang. Oke lah. Sampai nggak tahu dah Bang Awe. Makanya terima kasih banyak udah stand up dah. Akhirnya habis itu balik itu saya ada di momen yang keren banget Pak menurut saya ketika saya habis stand up itu diangkat lagi derajat saya Pak. Apa? Saya ketemu istri. Habis itu tiba-tiba ada orang ngasih rumah segala macam. Apa segala macam. Merinding saya Pak. Saya ketemu Pak Denny Cagur, ketemu Pak Desta, Pak Vincent, ketemu orang-orang hebat. Saya nggak nyangka cuma nonton doang dulu Pak. Gitu hebatnya Tuhan tuh kayak ngelesi saya cuma satu sejentik pasir aja, sebutir pasir rezeki saya sampai sekarang saya bangun tidur ya. Saya kayak nggak percaya Pak sampai sekarang. Saking hebatnya. Karena saya dulu tuh buset semua kehidupan saya sudah alamin Pak. Apa kata saya mah semuanya sudah alamin kata saya. Makanya bintang tamu datang ke sini mah lebih baik kagak usah Pak. Dengerin saya aja video ini gini. Dengerin ada cerita gini enggak gitu. Semua ada cerita saya mah Pak kata saya tentang kehidupan lah. Tentang kehidupan sudah saya jalanin kata saya. Akhirnya Ebel menikah berapa tahun yang lalu? 1 tahun.
Jalan 1,5 tahun kalau nggak salah. Oh, belum lama dong, Bel? Belum lama Pak saya. Belum Udah lama benar-benar hidup normal. Normal Pak. Bekerja, ketemu istri, kerja lagi. Balik nah benar kata orang di balik sosok lelaki Hebat. ada seorang Istri. yang sangat luar biasa. Itu saya alamin Pak sekarang nih Pak. Dan lu sadari itu peran istri lo? Itu peran istri saya Pak. Apa peran istri lo yang lu rasakan mengingatkan lu atau apa? Banyak Pak mengingat ke saya, ibaratnya kayak berpakaian, mandi itu ibaratnya. Saya pernah nggak mandi selama setahun Pak. Saya pernah mandi selama setahun Pak. Kenapa? Males? Nggak tahu Pak zaman dulu Pak. Kayak pengen dilihat kotor aja dulu zaman dulu itu. Karena mungkin dengan kehidupan saya zaman dulu itu kotor banget, mungkin emang sudah terbaik kayak saya ini, kotorin terbaik gitu loh. Karena ketika saya kotor aja rezeki aja gitu ada, nyopet dapat terus. Iya kan pura-pura acting minta-minta dapat terus katanya. Oh, lu pura-pura Pura gembel Pak. Jadi Bapak nih orang, nah ada triknya Pak minta-minta Pak. misalnya. Banyak Pak minta-minta itu yang saya sudah lihat Pak trik-triknya. Kayak sosok yang kayak di perban apa, diikat ini yang kesannya dikasih, buntung, iya elah, yang dikasih yang ini apa buah mangga dibusukin berapa jam gitu. Untuk Ditaruh di sini buat kayak jadi ini, luka. kayak luka segala macam. Saya itu Oh, itu mangga sebenarnya. Ada mangga, ada pohon apa, ada makanan apa. Nasi bisa jadiin buat ini buat busuk-busuk, borok-borok gitu Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Terus kalau saya mah actingnya Pak, saya jual. Oh, lu ngejual kasihan ya? Kasih. Kalau makan ya. Saya pernah teriak Pak, saya pernah teriak. Seperti makan. Gitu. Dikasih saya berubah. Ada di momen itu Pak. Gila nggak sih? Jadi naluri kita merantau itu ada aja ide-idenya Pak. Itu tuh memang sudah dapat semuanya jadi kehidupan jalanan itu dapat semua. Lah teman saya ada tiba-tiba yang kagak dikasih. Ada gitu Pak. Ini mobil nih Pak, lampu merah nih. Kagak dikasih. Kagak Pak. Man. Kata begitu ada Pak. Break tim gitu anjing kata gua. Ngikutin anjir kata gua di kehidupan itu anak-anak. Iya. Koran misalkan koran besok nih Pak. Ini hari ini kita ada koran tanggal berapa nih? Tanggal 28 Pak. Besok kan sudah nggak laku tuh. Koran hari besok itu bisa dijual lagi sama mereka Pak. Koran bagus nih, ada pembunuhan ini koran dibeli, dikasih duit, cabut dia kemana-mana lagi Pak. Sebegitu padahal koran kemarin. Anjing, koran kemarin nih. Ada gitu Pak anak-anak Pak, jahil banget anak-anak Pak. Oke, enggak, yang minta-minta tadi tuh begitu-begitu dapat berapa? Ada yang Ustaz sehari mah orang minta-minta mah kencang Pak. Bisa dapat 30, 40. Sehari? Hari ada 50. Kadang asal kuat-kuat actingnya kencang dia lebih kan dapat dia kan banyak. Kalau pelan kan ini ada gitu, ada minta memang kan ada ngamen-ngamen begini, wah seru kata gue kayak gini dong gitu kata kadang ada gitu aneh-aneh deh anak-anak di jalan tuh aneh-aneh deh Pak. Kehidupan anak-anak di jalan tuh aneh-aneh dah. Gitu. Dan lu melihat semua ya? Semua Pak, ya Allah Pak, semua saya di depan mata saya melihat kejadian semua itu Pak. Oke, pelajaran apa yang lu dapat yang akhirnya bisa lu ini hari ini buat lu membangun keluarga, lu mendidik anak-anak lu nanti dari kerasnya kehidupan yang pernah lu lewati? Ya pastinya sih dengan kehidupan yang zaman dulu tuh yang pasti kita ambil kesimpulan adalah tolol Pak. Itu loh pertama, tolol. Pasti tolol Pak pertama Pak. Karena pasti kenapa kita mau ya karena kita tolol gitu loh. Masih banyak pekerjaan lain kan harusnya kan. Tapi kenapa kita kebutuhan kita cari duit itu kebutuhan kita ya karena miskin itu Pak, kita tolong makanya harus kerja keras Pak. Duit mendapatkan sesuatu kerja keras. Tapi pas ketika sampai sekarang saya ingat masa lalu tuh kayak sedih tapi ketawa gitu Pak. Kok bisa saya melakukan itu ya? Kenapa saya nggak seperti ini? Makanya pertanyaan Bapak tadi apa sih sebenarnya? Saya masih belum paham saya Pak. Saya masih belum paham pertanyaan Bapak. Iya. Masih belum masuk nih. Iya. Nah ini penyakit saya ini Pak, kita ini. Nah gitu. Masih belum paham saya pertanyaan Bapak dari tadi. Minum dulu Bel, minum dulu. Makasih Pak ya. Tas dulu dah. Makasih Pak. Tan. Keren Pak. Berarti sekarang sih udah hidup senormal-normalnya hidup ya Bel? Iya makan tidur. Gue tuh pengen banget ngobrol sama Bel, akhirnya alhamdulillah kesampaian hari ini. Karena
berapa dalam 2 minggu aja udah berapa kali gue ketemu lu Bel di banyak acara. Iya, Pak. Di Dahsyat gue ketemu lu, terus di Baper Makasih, gue Pak. ketemu lu. Makasih, Pak. Terus beberapa kali bahkan episode tapping Baper sekarang Ebel salah satu jadi pengisi acara tetap. Makasih, Pak. Dan nyangka Itu sih keren, gue sih ngeliat itu keren gitu. Semoga sukses terus buat Ebel. Amin, Pak. Makasih, Pak. Apa yang pernah dijadi di masa lalu seperti yang lo bilang tadi itu jadi renungnya akhirnya bisa bikin ketawa dan yang pasti itu harus menjadi pelajaran. Bel. Pelajaran semua, Pak. Kalau bisa ketemu teman itu apa gimana, Pak? Ngobrol gitu. Jadi kayak gak nyangka gitu, Pak. Gak nyangka. Gak nyangka, Pak, saya. Pernah separah itu kehidupan lo? Iya. Kalau saya cerita ke istri itu selalu nangis, Pak. Makanya saya nggak mau. Serius lo ngobrol, kalau ngobrol ini sama istri nangis? Istri nangis. Istri itu orang paling menurut saya itu hati itu kayak Lembut bang, selembut banget, Pak. Makanya dia tuh tidak mau ngelihat saya itu jadi orang yang terpuruk di hidup ini, Pak. Makanya itu saya nggak pernah berpakaian begini, Pak. Saya merasa saya ini adalah Tarzan dulu, Pak. Sehingga Tarzan nggak pernah merasakan baju begini. Saya nggak pernah merasakan ada jam, ada ini. Saya nggak pernah merasakan ini, Pak. Semua itu istri yang saya nggak pernah megang duit, Pak. Istri saya, Pak. Tapi di mobil ada, saya selipin sedikit, Pak. Enakan istri saya nanti kan, Pak ya. Enakan saya ada lah sedikit, Pak. Bel, kayak baju gini fashion, lu disiapin istri? Istri. Manggilnya apa sih istri kalau? Emi. Emi ini pakai ini buat hari ini Iya, gitu. Pak, manggil aku Evi. Manggil itu bini saya Emi. lu manggil istri Emi, lu manggil Emi pakai baju apa besok nih? Pi ini pakai ini Pi. Ini Gitu. ketemu nih biar lihat pada ini biasa gitu dia. Wah, ini biar lihat pada ini nih katanya. Nah, kenapa kata gue ngeliatin pada ini ngeliatin apa juga? Udah liatin bagus katanya, biar liatin bagus tampilnya. Berarti di situ udah ada apa aja baju? Siapin baju, celana. topi, celana, sepatu disiapin, Pak. Sama istri, Pak. Lu nggak bisa mantes-mantesin sendiri? Bisa enggak, saya mau warna aja saya nggak tahu. Maksudnya lu nggak tahu warna? Masih nggak tahu. Nggak tahu. Ini warna apa? Wah, ini mah tahu, saya mah biru ini mah. Nah, itu lu tahu warna ini? Masih tahu. Tulisan? Masih tahu saya ini kuning. Nah. Maksudnya bukan mengetahui dia. Matching-matchingin. Pak. Oh, itu nah, matchinginnya istri yang tahu, Pak. Oh, istri yang tahu. Iya, istri yang tahu gitu. Semua istri semua, apa aja saya istri. Banyak yang ini tahun ini aku harus ngapain yang kita ada nggak tukar pendapat yang kita bagus tahun depan ini yang kayak gini bikin usaha ini yang katanya. Kadang ngobrol sama istri, kadang ngobrol sama asisten tuh. Ngobrol apa ya, Pak? Itu tahun depan gini. Ada plan bisnis yang mau Ebel buat? Ada, Pak. Tahu gejrot, Pak, nanti, Pak. Mau bikin tahu gejrot? Ini beneran? Beneran, Pak. Tahu gejrot. Beneran? Iya. Tahu gejrot Ebel Cobra? Iya kayaknya, Pak. Betul, boleh deh Papa kasih nama deh nanti. Saya akan bikin deh itu. Iya enggak, lu mau bikinnya apa? Tahu gejrot? Tapi tahu gejrot satu hari itu langsung bikin 10 cabang dan situ langsung saya promoin hari itu. 10 cabang langsung saya di mana-mana ntar di titiknya. Langsung terpromo gitu. Saya udah kebayang itu sih. Belum aja satu hari langsung orang bikin 10 cabang. Itu saya bikin. Tapi saya pikir-pikir tolol katanya saya. Kenapa saya bikin 10 cabang langsung satu hari itu ya? Udah kan santai dulu kan satu hari. Iya, satu cabang dulu gedein, baru ntar franchise. Terus saya ngobrol sama itu, jangan satu dulu katanya. Tahu gejrot gampang banget. Iya, kenapa tahu gejrot? Kenapa harus tahu gejrot? Karena tahu gejrot itu gampang banget, Pak. Beli tahu, cuman bikin sausnya doang, pakai gula merah sama asam Jawa segala macam, jual. Promonya harus bagus. Promonya nanti saya akan kasih ada 2 waiters nanti yang satu hari satu malam kayak gini terus. Gini terus. Kayak gini terus, Pak. Saya udah misalkan itu, Pak. Saya udah persiapkan itu, Pak. Apa itu? Biar orang tahu. Iya, ini itu tahu gejrot Ebel Cobra. Nanti itu, tugasnya cuma gitu doang. Gini aja. Tapi kan ada yang ngelayanin kan, ngelayaninnya nanti lidahnya 24 jam, nggak boleh berhenti. Gaji tapi gede. Itu saya udah planning, Pak. Berbeda sedikit tapi sedikit aja. Ebel, sukses ya buat semua rencananya Ebel. Makasih, Pak. Gue senang banget bisa tahu denger langsung apa yang pernah terjadi. Saya juga terima kasih banyak, Pak, dan sudah hari ini bisa datangin di sini. Terima kasih. Tiba-tiba hilang sinyal. Ebel Cobra, thank you. Sampai ketemu lagi. Dan Sehat, sukses terus, Pak. sahabat Dan.